datang kepada seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Sekretaris Dikwan Provinsi Bali, Bapak Dr. Andes Imadi Ardo MSI, atau yang mewakili beliau pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Bidang PSMK Komang Kriani SELP, dan pada hari ini diwakili Ketua Tim Kurikulum Sarpras dan peserta didik SMK Bapak IGD Agus Rai SSN MSN beserta dengan tim MKKS Kabupaten Badung Bapak Imadi Kondra SPD MPD. Yang kami hormati Pengawas Manajerial SMK Negeri 1 Kota Selatan Bapak Putu Pandey Kurniawan MPD. Dan tentunya yang kami banggakan Kepala SMK Negeri 1 Kota Selatan Bapak Dr. Andes Inyoman Suparta MPD. Yang kami hormati pula Analis SDM SMK Negeri 1 Kota Selatan Bapak Iputu Artano SH, Komite SMK Negeri 1 Kota Selatan Bapak Iwayan Saro SPD, selamat datang Pak. Dan yang kami hormati Kepala Program Elektronika SMK Negeri 1 Kota Selatan. Dan tentunya kami banggakan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kota Selatan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum meningkat pada kegiatan utama, marilah kita melakukan puja dan puji syukur kehadirat Kita Yang Berkuasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawar dan berbahagia ida, kita dapat berkumpul di sini pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, yang bertempat di ruang Teknopark SMK Negeri 1 Kota Selatan dalam acara verifikasi dokumen izin pembukaan konsentrasi keahlian elektronika industri di SMK Negeri 1 Kota Selatan. Kami haturkan segala puja dan puji harapan yang widi, karena atas asung ketuan gerakku yang widi. Pada hari ini, Jumat Wage 6 Februari 2026, kami dapat berkumpul dalam acara verifikasi dokumen izin pembukaan konsentrasi kami. Di semesta kita merajut asa dan harapan. Kompak bekerja dalam satu tujuan, satu barisan. Petugas verifikasi siap beraksi bersama jajaran. Semoga hasilnya memberikan manfaat dan kesuksesan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera hari untuk kita semua. Pertama tentu satu kebahagiaan dan merasa terhormat yang bisa dihadiri oleh Pak Kabid dan juga jajaran Dinas Pendidikan untuk hari ini. Dan selamat datang juga disampaikan Pak Kabid Pak Lurah. Beliau adalah Kabid kita yang baru gitu. Kemudian yang dihormati juga Pak Ketua Tim Kurikulum Pak Agus Rai, terus Pak Kabid yang mewakili dari Kabid PTK, tentu Pak Pengawas, Pak Putu yang sudah diajak selama ini di sekolah ini, terus Pak Ketua MKKS yang baru, dia menyampaikan Ketua MKKS yang baru Titiang Pak Made Kontrol, penggantinya Pak Wayan Jalil.
Kemudian dihormati juga Pak Wayan Sarwo, beliau Pak Wayan Sarwo, KKS itu yang perkenalkan juga kembali, walaupun tadi sudah disebutkan. Kemudian Pak Analis SDM, Pak Putu, Pak Tano, dan juga tentu jajaran Dinas Pendidikan. Kemudian teman-teman guru dan kepala program yang dihormati semuanya, tentu kita harus bersyukur gitu ya. Jadi apa yang menjadi harapan kita, pengajuan izin pembukaan konsentrasi keahlian elektronika industri ini pada tahap verifikasi yang dilakukan hari ini, dan kami sih tetap berharap apa yang menjadi harapan, persyaratan dan lain sebagainya itu bisa dikategori sebagai memenuhi persyaratan. Mudah-mudahan nanti tadi kita lihat apa yang menjadi kekurangan dan hal-hal yang perlu dilengkapi, mohon untuk petunjuk dari Pak Kabid dan juga jajaran. Dan bisa kami sampaikan, informasikan sebagai bahan pertimbangan bahwa sekolah kita di sini luasnya 4 hektar. Kemudian dengan jumlah siswa kurang lebih itu 1.909, kemudian jumlah guru dan pegawai kurang lebih 165, dan khusus di elektronika, program kalian elektronika itu ada 3 rombongan dari 3 angkatan ya, jadi kurang lebih siswanya 30-an kali 3, jadi itu sampai dengan kelas 10 untuk saat ini. Nah, sehingga apa yang melatar belakangi kami ingin adanya dibuka konsentrasi keahlian elektronika industri itu adalah karena wilayah kita di Nusa Dua selain perhotelan itu adalah di bidang tekniknya cenderung hotel dan industri perhotelan itu menerima anak-anak kita yang tamat listrik dan elektronika industri. Karena kalau elektronika audio video yang sudah ada itu kurang lengkap kalau masuk ke industri perhotelan. Kalau elektronika industri itu lebih menekankan untuk perkembangan sekarang itu adalah otomasi, kontrol secara otomatis segala sesuatu yang ada di industri perhotelan, apakah itu listriknya padam di mana dengan teknik PLC-nya, kemudian gerakan pintu dan lain sebagainya, itulah yang melatar belakangi sehingga kita di wilayah perhotelan diperlukan adanya konsentrasi keahlian elektronika industri. Nah, kemudian kenapa kami berani untuk membuka itu? Karena sudah dilatar belakangi oleh rekan-rekan guru elektronika audio video itu sebenarnya sudah sebagian besar menguasai untuk teknik elektronika industri. Kemudian jumlah guru kami yang kami sudah sampaikan bahwa jumlah guru kita seluruhnya kalau yang mengajar di teknik elektronika itu kurang lebih ada 10-15 orang, guru umum dan kejuruan. Nah, secara keseluruhan jumlah guru kita kurang lebih 130-an. Sehingga kami rasa apa yang kami buka itu sudah didukung adanya sumber daya yang ada. Nah, kemudian untuk yang peralatan yang kami miliki, kebetulan tahun kemarin mendapatkan beberapa peralatan dari bantuan DHK yang arahnya itu adalah otomasi dengan PLC, sehingga sangat disayangkan kalau kita tidak lanjutkan dengan membuka konsentrasi elektronika industri tersebut. Nah, tentu semuanya itu kami hanya bisa berharap mudah-mudahan Pak Kabid dan jajaran itu bisa mengkoreksi, bisa memberikan arahan, bisa memberikan semacam tuntunan kalaupun ada hal-hal yang masih kurang bisa kami lengkapi, sehingga nantinya pada saat verifikasi ini kami secara persentase itu memenuhi syarat untuk dibuka konsentrasi keahlian tersebut.
Nah itu harapan kami semua. Nah selanjutnya barangkali di sekolah kita kalau itu nanti terbuka, kemungkinan teknik elektronika itu akan terdongkrak jumlah siswa. Jadi mungkin Pak Agus Derai tahu selama ini elektronika audio video itulah konsentrasi yang menjadi sisa gitu ya. Jadi sisa. Artinya begini, kalau secara penuntutan sistem penerimaan murid baru itu persentase anak yang masuk ke elektronika dengan konsentrasi audio video lewat jalur pendaftaran itu mungkin dapat siswa di bawah 10 awalnya. Tetapi dengan adanya optimalisasi kami bisa memenuhi target itu. Artinya yang optimalisasi itulah terpaksa memilih ke sana karena kami arahkan ke konsentrasi dan potensi yang belum mendapatkan siswa. Nah, seperti itu kondisinya sehingga justru yang teknik listrik yang membludak karena teknik listrik itu terserap seluruhnya ke industri perhotelan dan bahkan kami kekurangan siswa, kekurangan apa namanya daya tampung, kemampuan untuk melebihi menerima gitu ya, kekurangan kelas karena peminatnya lebih dari satu kelas, 2 kelas. Nah itulah yang menyebabkan kami berpikir bahwa analisa kami bahwa industri perhotelan untuk audio video masih tidak terlalu menjadi kebutuhan oleh industri perhotelan. Yang dibutuhkan itu adalah teknik listrik dan elektronika industri. Nah itu yang latar belakangnya Pak Kabid dan juga Dinas Pendidikan, dan mudah-mudahan dengan kita buka tahun ini terdongkraklah orang-orang atau anak-anak kita yang memang minat awalnya adalah ke elektronika industri. Dan nanti bisa mungkin Pak Kabid dan juga jajaran bisa melihat peralatan yang kemarin yang diberikan dari bantuan dana DAK. Mudah-mudahan ada satu hal yang mungkin masih yang walaupun tadi yang sampaikan adalah guru elektronika sebenarnya 90% mampu, tapi karena mereka lama berkecimpung di audio video, mungkin kecenderungan ilmunya itu sudah mulai beku gitu ya, sehingga nanti kita akan lanjutkan dengan pelatihan untuk terkait dengan otomasi yang mengarah kepada elektronika industri. Nah itu barangkali yang bisa yang sampaikan. Sekali lagi selamat datang di SMKN 1 Kota Selatan. Terima kasih. Izin persyaratan dokumen kami sampaikan ke Dinas Perizinan kemarin sudah masuk ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan langkah selanjutnya. Mudah-mudahan langkah-langkah selanjutnya itu bisa lancar tanpa hambatan sehingga kalau tidak tahun ini kita bisa ikrarkan diri memiliki konsentrasi kalian elektronika industri. Kurang lebihnya barangkali apa yang kami sampaikan, informasikan mungkin sambil jalan nanti kita akan lihat apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi untuk semuanya terima kasih, teman-teman guru juga dukungannya yang luar biasa kami sampaikan terima kasih. Dan selanjutnya waktu dan kesempatan arahan tentunya kami mohon Pak Kabid untuk bisa memberikan sepatah dua kata untuk kami jadikan sebagai pedoman selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Yang hadir dengan para Santi, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Kabid silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama, izinkan yang melakukan pemasukan menjadi umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Selamat siang. Saya sama-sama. Pertama-tama yang izin menyampaikan permakluman bahwasanya UNT undangan
Bapak Sekdis, karena beliau di waktu yang sama minta penugasan dan merekrut kami dari Sipora Provinsi Bali lagi menerima kunjungan kerja dari DPD RI Komite 3 dari pusat langsung nanti di kantor gubernur. Jadi kami mengkoordinasikan hal tersebut dan Bapak Sekdis juga beliau atensi hal tersebut dengan kunjungannya Bapak Ibu sama kami. Jadi demikian satu kepala bidang pembinaan SMK sekaligus perkenalan karena Bapak Ibu sama kami yang merasa pada SMK kemarin baru ditugaskan di bidang pembinaan SMK. Kami hadir pada hari ini bersama tim, hadir Pak Gede Agus Rai, satu ketua tim pembinaan kurikulum dan pembelajaran, kemudian anggota tim Ibu Dina, Pak Ibu Narte, kemudian perwakilan dari bidang GTK Bapak Haji Kalbune hadir mewakili Ibu Kabid. Jadi kami melaksanakan proses lebih lanjut terkait dengan kemajuan pembukaan program keahlian baru di SMKN Satu Selatan. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMKN Satu Selatan Bapak Wayan Sarul. Ketemu kembali Pak. Ini adalah kali kedua yang pergi. Minggu lalu pada saat rapat komite yang hadir dan juga sempat berkeliling sekolah cukup luas 4 hektar sampai berkunjung ke RPS wilayahnya dan RPS yang baru juga kita sempat meninjau dan memang wilayah yang luas dan dukungan SDM juga cukup cukup kemudian yang saya hormati pengawas SMKN di lingkungan SMKN Satu Selatan Pak Sutu Pandi Kurniawan, kemudian Bapak Kepala Sekolah Pak Nyoman Suparte beserta jajaran para wakil, kemudian Pak Putu analis SDM dari SMKN Satu Selatan dan tentunya para guru tenaga pendidikan yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengajarkan puja puji syukur kepada Yang Budi Wase. Atas keterangannya lah kita bersama-sama dapat berkumpul pada momen ini dalam rangka kegiatan visitasi dan sekaligus verifikasi pembukaan program keahlian baru dengan konsentrasi elektronika industri di SMKN Satu Selatan. Semoga sinar suci beliau senantiasa memberikan bimbingan kepada kita jalan terang sehingga seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan bersama ini. Selanjutnya kami hadir di SMKN Satu Selatan ini tentunya sudah merupakan tindak lanjut dari proses-proses yang sudah dilalui oleh pihak sekolah, bagaimana pihak sekolah sudah melengkapi dokumen, kemudian tentunya sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasannya sekolah yang rasa sudah dapat mengcapture melihat potensi yang ada saat ini, di mana dari 7 awalnya 7 konsentrasi yang sudah ada nih, kemudian melihat potensi yang ada di dunia pariwisata. Tentunya dunia pariwisata yang bersama memang sektor unggulan di Provinsi Bali, namun sektor pariwisata tidak dapat berdiri sendiri. Oleh kesempatan ini tentunya butuh dukungan dari sektor-sektor lainnya, dan bagaimana satuan pendidikan dalam ini SMKN Satu Selatan melihat potensi yang ada dengan adanya sektor unggulan pariwisata tentunya butuh dukungan, salah satunya melalui pembukaan jurusan elektronika industri ini. Tentunya nantinya kita berharap dapat berkolaborasi sehingga kedepannya dapat mendukung terkait dengan peningkatan dari khususnya di sektor pariwisata yang ada di Provinsi Bali ini. Jadi dasar hukum Bapak Ibu sama kami yang dapat kami sampaikan yaitu kami
kemudian operasional, perubahan, gabungan dan penutupan satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, serta penambahan dan perubahan program keahlian pada satuan pendidikan menengah kejuruan. Jadi sesuai dengan amanat Pergub Dikti, di mana dari pihak satuan pendidikan melihat potensi yang ada. Jadi berdasarkan potensi ini juga kami kita tidak dengan ini mengikuti tren misalnya di sekolah ini jurusan kita ikut jurusan tersebut. Jadi kami berharap tentunya masing-masing satuan pendidikan punya inovasi, punya kreativitas bagaimana melihat potensi yang ada. Salah satunya kami apresiasi dari SMKN Kutub Selatan bagaimana melihat potensi yang ada, mengusulkan untuk membuka program keahlian dan program industri tinggi. Jadi mekanisme sudah dilalui oleh satuan pendidikan, sudah melengkapi berkas sudah disampaikan ke dinas PTSP, perizinan penanaman modal dan perizinan satu pintu Provinsi Bali. Jadi secara administrasi dokumen sudah diterima oleh dinas penanaman modal dan PTSP Provinsi Bali. Selanjutnya dinas PTSP bersurat ke kami untuk proses lebih lanjut, di mana kami ditugaskan untuk melakukan visitasi kunjungan lapangan untuk melihat kondisi real di satuan pendidikan dan tentunya melihat sesuai dokumen yang sudah disampaikan melalui dinas penanaman modal tersebut. Kami diberi waktu kurang lebih 20 hari sejak tanggal surat dari dinas PTSP itu diterima, kalau tidak salah tanggal 18 nih, 28 Januari 2025 kami menerima surat tersebut. Jadi kami diberikan waktu 20 hari untuk melakukan agenda visitasi dan verifikasi lapangan ini, dan tentunya hasil dari visitasi dan verifikasi lapangan ini nantinya akan kami kaji, kami laporkan kepada pimpinan, dan tentunya ketika itu sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami akan menyampaikan rekomendasi kepada dinas PTSP untuk selanjutnya diproses lebih lanjut di dinas penanaman modal PTSP Provinsi Bali untuk dikeluarkan surat izin untuk pembukaan konsentrasi baru tersebut. Jadi tentunya kami tim secara kasat mata sudah melihat potensi yang besar di SMKN Kutub Selatan dengan luas wilayah yang besar, luas 4 hektar, kemudian dukungan tenaga guru dan tenaga pendidikan yang memadai, kemudian sarana prasarana yang kami rasa sudah cukup memadai. Mungkin sambil berjalan bisa diusulkan untuk ditingkatkan kembali, diusulkan. Kemudian potensi peserta didik yang kami lihat cukup banyak peminatnya di sini, hampir 2.000 peserta didik yang tercatat per tahun ajaran. Mungkin tentunya kedepannya dengan adanya konsentrasi yang baru di elektronika industri, bagaimana nantinya dari pihak satuan pendidikan dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan di sini bagaimana melakukan inovasi sehingga program yang baru ini pertama diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat di lingkungan sekitar ini, mungkin dalam hal ini di kabupaten kota, yaitu pendidikan dasar yang merupakan input dari kita di pendidikan sana, yaitu satuan pendidikan sekolah menengah pertama, itu bisa dijajaki nantinya ketika sudah keluar izin dari dinas penanaman modal Bapak Kepala Sekolah ini. Selanjutnya tentunya kami berharap kepada segenap jajaran di SMKN Kutub Selatan senantiasa berkolaborasi Bapak Ibu sangat-sangat. Jadi Bapak Kepala Sekolah tidak bisa bergerak sendiri, beliau butuh dukungan yang solid dari jajarannya, para guru
guru, para tenaga pendidikan, dan pihak-pihak lainnya. Termasuk dari Bapak Komite, kami melihat bagaimana komitmen Bapak Ketua Komite kemarin pada saat rapat komite dengan orang tua siswa. Beliau memiliki komitmen yang tinggi bagaimana untuk memajukan sekolah di SMKN 1 Kutub Selatan ini. Nanti secara teknis Pak Derai tentunya akan memandu terkait dengan proses verifikasi dokumen yang sudah diajukan oleh Satuan Pendidikan. Lebih lanjut tentunya nanti juga sambil berjalan juga kita akan memantau secara langsung sarana-prasarana untuk mendukung dari pembukaan program keahlian ekonomi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, yang mohon maaf, dan akhir dengan karam sakti. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim verifikator Distipora Provinsi Bali, dan kami tutup dengan param santi. Om Santi Santi Santi. Om. Yang kedua adalah bagaimana perkenaan guru yang hadir sudah hadir. Guru sudah yakin sudah, apalagi Pak Kepala Sekolah tadi menyampaikan bagaimana mindset dulu, apakah ada perubahan untuk elektronika industri, mungkin nanti akan sebutannya apa ELIN atau TIE. Apa selama di ELIN itu ELIN elektronika industri. Nah, jadi yang terpenting adalah dunia usaha dan industri. Budi. Bukan lah kasih. Menjual jurus. Kurikulum mungkin Bu Erna, kalau Sakras Pak. Nah, ini nanti namanya kita yakin ke saya. Bapak Ibu yang kita hormati, jadi apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah memang perkembangan industri itu. Padahal TAP itu adalah satu rumpun dengan TNI atau LNI satu rumpun ya. Jadi karena di sini ada 7 konsentrasi karya, kalau ditambah lagi 1 menjadi 8. Apakah nanti TAP itu akan dihilangkan? Silakan diatur di sekolah. Kalau masih tetap TAP ada muncul di konsentrasi, tidak apa-apa. Kalau memang LN itu yang ditetapkan, tidak apa-apa. Jadi silakanlah. Jadi kalau tadi analisisnya memang lomba kurang, gitu, alangkah baiknya ya di dalam SPMB itu yang munculkan TEI, Teknik Elektronika Industri atau ELIN, Elektronika Industri. Silakan itu dimunculkan mana yang akan dimunculkan di saat SPMB. Jadi biar tidak terlalu banyak ada konsentrasi keahlian. Karena hal ini berkenaan dengan guru juga, silakan Pak Kepala Sekolah kalau mau dilatih silakan berkoordinasi dengan Bu Imaran gitu ya. Jadi silakan nanti kalau umpamanya ada upskilling reskilling berkenaan dengan elektronika industri, ya bagus lah. Kayaknya semua gurunya sudah pernah pelatihan gitu ya. Jadi ini memang yang di Provinsi Bali yang TAP itu sudah mulai merintis adalah SMK Negeri 1 dan Besar. Jadi sudah melaksanakan kemarin SPMB khusus untuk elektronika industri. Jadi TAP 1 di negeri adalah SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi itu ada juga TAP, teknik audio video gitu nih. Makanya dia sering kadang-kadang bagaimana sih di TAP itu hanya suara dan gambar gitu. Jadi menaik IP, sekarang naik IP industri. Nah, ini yang boleh ditingkatkan. Apalagi sudah kerjasamanya dengan pihak hotel. Dia yakin di sini diusahakan kerjasamanya dengan hotel. Supaya karena TAP sudah yakin itu ada gitu. Mikrokontroller. Jadi nanti mulai berbenah Pak Kepala Sekolah. Jadi kita siapkan bagaimana ruang praktek untuk OKLC-nya. Ibu juga di desa yang di TAP juga ada
ibu sakit ini ya, berbahaya. Yang kemarin hujan-hujanan kan. Ya, terima kasih. Itu yang nanti kelas 10 mungkin. Nah, ini kelas 10 dasar saja. Kalau bisa ke depannya elektronika industri ini menjadi kelas industri. Di kelas industri elektronika dengan nanti verifikasi. Nah, tentunya tidak yakin di sini sudah aliran benar gitu. Izinnya pun keluar, kasih keluar gitu. Jadi adalah sekolah negeri sudah mulai provinsi saya gitu. Jadi kita mulai benar. Sarana-prasarana apa yang memang belum ada gitu. Mohon nanti di apotek ya. Apotek di perbaiki. Jadi kemarin juga ada sekolah negeri di Pak Ibu. Jadi ruangan tidak punya gitu. Karena di apotek menyatakan sudah punya gitu. Tapi sebabnya masalah akreditasi. Ruang ini punya, ruang ini punya gitu. Sehingga sekarang mau mengeluarkan tidak punya, takut juga di apotek. Nah ini baru ada orang asing lah. Jadi seperti nanti di sistem kalau memang tidak punya ya sampaikan tidak ada gitu. Karena memang di SMK apotek itu sangat berat Bapak Ibu. Karena bagaimana rincian masing-masing sarana prasarana harus diikut sesuai dengan pembelajarannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Jadi tentunya kami akan Pak Kabit sampaikan tadi, kami akan melihat juga kondisi di masing-masing ruang praktek siswa. Terutama untuk DAP-nya tahun ini bukakannya nanti masih mandiri. Sekalian nanti TUK-nya setiap hari. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dengan hal-hal yang kurang berkenan yang masih gula dikasih pada Pramu Santi. Om Santi Om Susu. Kepala sekolah Bapak S yang baru, Ibu Bapak Guru, khusus di bidang elektronika, saya Boyan Sarul dalam hal ini menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dari Dinas Pendidikan BSMK ini sudah mengapresiasi dan saya juga memberikan satu apresiasi kepada satu hal yang sangat saya amalkan dari dulu untuk penambahan semua jurusan. Dan saya juga dulu sebetulnya menginginkan sini ada penambahan jurusan. Dan saya langsung ingin juga mempraktikkan daripada boga di sana juga tidak akan cukup menampung daripada minat para lulusan SMP ya. Di antara kita yang ada di sini, saya yang tertua di sini, saya kira begitu. Saya sudah 65 dekat ini. Dari demikian kita akan coba merancang hal itu. Dari dulu kita coba merancang dari TI, dari HP, kemudian dan begitu ingin saya seterusnya yang satu ini belum terwujud. Inovasi kreatif apa namanya? Ya nggak salah dulu gitu. Proyek kreatif kewirausahaan silakan dikembangkan. Gitu. Jadi anak-anak belajar kewirausahaan. Yang SMK Lima, Surabaya ya. Ternyata di sana kan sudah ada di Sungai Kamu itu pasti bisa rolling ternyata di kewirausahaan karena keunggulannya di sana itu. Putarnya sekolah itu kita tata cara sharing belum pengerasannya sempurna sehingga belum bisa diarahkan ke sana untuk parkir. Jadi mungkin sekarang masih dalam proses. Kalau musim-musim hujan mungkin sebulan 2 bulan masih kayaknya di halaman seperti ini. Agak membiayakan kelihatan yang buruk banget ya. Niko barangkali terima kasih sekali lagi Pak Kabit, Pak Gus Sudiraya juga dan semuanya. Mungkin sebelumnya langkah selanjutnya yang serahkan kepada tim untuk menindaklanjuti sesungguhnya.
Terima